Beda dari SBY, di era Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dilindungi demi kejar utang 110,45 triliun obligor BLBI. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kali ini galak banget. Beda banget dengan waktu dia menjabat di posisi yang sama di masa presidennya SBY. Mundurnya dia dari kabinet SBY itu sebuah kemenangan karena dia tidak mau kompromi dengan kesalahan. Beda ketika dia jadi Menteri Keuangan di zaman Jokowi ini. Jokowi melindungi dia secara politik sehingga Bu Sri Mulyani lebih aman dalam menjalankan tugasnya yang berat dan bisa dibilang berbahaya itu. Prioritasnya siapa saja? Tentu kalau yang sudah prioritas adalah yang memang sudah jelas dan ada hak tagihnya yang kita lakukan saja. Kenapa berbahaya? Karena mereka yang dulu dipinjami pemerintah itu ada yang sudah kaya raya, bahkan ada yang punya partai segala. Ini membuat Bu Sri Mulyani menjadi panglima perang yang ada di garis depan untuk mengembalikan uang sisa hutang dengan jumlah total 110 triliun rupiah. Kita masih berharap akan semuanya melakukan niat baik. Jadi saya menghargai umpamanya ada obligor yang bahkan sekarang turunannya putra-putrinya reaching out kepada kita dan mencoba untuk menyelesaikan. Itu niat baik yang kita hargai dan kita akan terus lakukan. Namun kita juga ada azas proporsionalitas. Kalau utangnya besar banget, bayarnya cuma 1 miliar ya mungkin kita akan lihat juga. Ketegasan Pak Jokowi, dana BLBI triliunan rupiah dikejar habis oleh Bu Sri Mulyani. Klon Cendana, apa kabar? Bersiaplah Panglima Perang Jokowi turun tangan langsung. Pemerintah Indonesia lewat Satuan Tugas atau Satgas BLBI terus mengejar aset obligor atau debitur untuk penyelesaian hutangnya pada negara. Total utang yang harus dibayarkan puluhan obligor menyentuh angka sampai 110,45 triliun rupiah. Salah satu sosok yang berperan penting mengejar para debitur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pegiat media sosial Denny Siregar menyatakan sejak bersama Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampil begitu galak dalam mengejar para penghutang ini. Berbeda di era SBY, di mana Sri Mulyani harus mengundurkan diri karena tekanan politik yang besar dari elit soal BLBI ini. Mungkin karena di bawah Jokowi dia merasa nyaman dan tidak mendapatkan tekanan politik untuk menjalankan kerjanya. Dia cerita kalau selama menjadi Menteri Keuangan di masa SBY sering mendapatkan tekanan dari para elit dan sepertinya ketika ditekan itu Bu Sri Mulyani tidak mendapat perlindungan dari Presiden. Kata dia ini dalam program Timeline Cokro TV Denny Siregar yang berjudul Sri Mulyani versus Anak-anak Cendana yang dikutip pada Senin kemarin 13 September. Secara politik, tegas Denny, jelas Jokowi melindungi Sri Mulyani agar lebih aman dalam medan tugas berat dan berbahaya. Apalagi untuk urusan utang BLBI yang sudah 22 tahun tak juga tuntas. Jadi kenapa berbahaya? Karena mereka yang dulu dipinjami pemerintah itu sudah kaya raya. Bahkan ada yang sudah punya partai segala. Nah ini membuat Bu Sri Mulyani menjadi panglima perang yang ada di garis depan untuk mengembalikan uang sisa utang dengan jumlahnya totalnya sampai 110 triliun. Terang Denny. Salah satu yang dihadapi Sri Mulyani adalah Siti Hardianti Rukmana atau lebih dikenal dengan Mbak Tutut, anak dari Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Tutut, kata Denny, mendapat dana BLBI lewat 3 perusahaannya dengan total pinjamannya hampir 1 triliun rupiah. Selain Tutut, Tommy Soeharto juga tengah dikejar BLBI untuk utang BLBI dengan angka yang jauh lebih fantastis, yakni 2,3 triliun rupiah. Uang ini dulu dipinjam Tommy lewat bank yaitu Bank Pesona Utama. Banknya aja sekarang sudah nggak ada, tapi utang tetap utang dan harus ditagih. Tommy itu harus bayar dan dia sedang dikejar-kejar oleh orang Satgas BLBI untuk melunasi hutang-hutangnya, ucap Denny. Menurut Denny, karena kasus ini sudah berjalan kurang lebih dari 22 tahun, maka dibutuhkan keberanian yang luar biasa besar untuk menagihnya. Dirinya mencium gerakan aksi demo belakangan ini berhubungan dengan kesepakatan elit untuk menjatuhkan Jokowi. Karena Jokowi memang punya niat untuk mengembalikan uang negara itu. Jelas Denny. Walaupun ini tugas berat menagih piutang para debitur negara, kini berada di pundak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini terkait para debitur maupun obligor penerima dana BLBI yang belum juga melunasi utang yang telah mencapai 110,45 triliun kepada pemerintah.
Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani mesti menagih utang-utang yang merupakan sisa warisan dari era pemerintahan Orde Baru tersebut. Sulitnya menagih piutang ini memaksa Ani, begitu biasanya ia disapa, menyusun sejumlah siasat. Sebab para obligor seolah tidak punya niat baik untuk membayar hutang-hutangnya meski sudah dipanggil sebanyak 3 kali. Dan tak hilang akal, pemerintah punya cara diumumkan kepada publik agar mereka segera datang. Namun kalau sudah dipanggil 1 tidak ada respon, 2 kali nggak ada respon, maka memang kami mengumumkan kepada publik, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers pada beberapa waktu yang lalu. Salah satu pihak yang kewajibannya masih dikejar Sri Mulyani adalah keluarga Cendana, tepatnya ketiga putra dan putri Presiden kedua RI Soeharto. Yang pertama adalah Tutut Soeharto. Salah satu obligor yang masuk dalam prioritas penagihan BLBI adalah Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Utang BLBI atas nama putri sulung di antara keluarga Cendana tersebut muncul setelah pemerintah memberikan dana kepada 3 perusahaan miliknya, yakni PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Ketiga perusahaan tersebut punya hutang kepada negara masing-masing 191,6 miliar, 471,4. Panglima yang memegang tonggak perekonomian negara kita ini kini sedang fokusnya bekerja keras untuk melaksanakan perintah Presiden Jokowi, dan kita patut bersyukur dengan rencana kepulangan dana BLBI kepada kas negara itu. Usia piutang yang sudah diincar Satgas BLBI itu sendiri sudah sangat lama, terhitung sejak jatuh tempo umurnya ada sekitar 22 tahun. Terlalu lama tidak ditagih. Seandainya skema penghitungan pinjaman itu mengikuti formula pinjol yang sekarang ngetren, mungkin tingginya sudah menggunung sampai 11.000 triliun, bisa bayar hutang negara. Dan sebagai pembanding, beberapa waktu yang lalu muncul di media seorang obligor pinjol pinjam uang 1 juta kilat. Nggak perlu menunggu lama uang pinjaman itu cair, namun yang diterima seorang pedagang kecil di Jogja itu ternyata cuma Rp600.000 dan harus dikembalikan dalam tempo 14 hari. Lewat tenggat berarti kena denda Rp50.000 per hari. Dan alhasil si peminjam akhirnya semakin terlilit pinjol hingga mencapai puluhan juta rupiah karena gali lubang tutup lubang. Dan negara saat itu harus menalangi kekurangan dana dari pihak konsorsium swasta sebesar 35M yang akhirnya menjadi utang yang terus ditagih pemerintah hingga saat ini. Sikapnya menolak membayar hutang kepada negara membuat Bambang sempat dicekal ke luar negeri oleh imigrasi sesuai dengan permohonan dari Kementerian Keuangan. Dan sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani bertindak sebagai Ketua Tim Panitia Piutang Negara. Lalu yang ketiga dari keluarga Cendana adalah Tommy Soeharto. Sosok Pangeran Cendana bernama lengkap Hutomo Mandala Putra ini tersandung pinjaman negara dengan total yang ditagihkan pemerintah sebesar 2,6 triliun rupiah. Satgas BLBI memanggil Tommy Soeharto dalam kaitannya sebagai pengurus PT Timor Putra Nasional atau TPN. Bersama Tommy dalam perkara PT Timor Putra Nasional terdapat nama Roni Hendarto Rono Wijaksono yang juga turut dipanggil atas nama pengurus. PT Timor Putra Nasional beroperasi pada kurun waktu tahun 96 sampai tahun 2000 dan perusahaan ikut terhempas krisis moneter yang terjadi pada tahun 98. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang dibentuk dalam rangka proyek mobil nasional. Kala itu instruksi Presiden Soeharto tegas, yakni perusahaan milik Tommy Soeharto ini diberikan fasilitas pembebasan PPNBM, pajak yang berkontribusi besar pada tingginya harga mobil di Indonesia. Tapi tahukah kalian di balik garangnya Sri Mulyani ada sosok yang bernama Jokowi di belakangnya. Jokowi hanya si tukang kayu yang berani mengusik ketangguhan kayu Cendana dan Ciceas, bukan? Ya iyalah, Presiden Jokowi sudah lama menargetkan untuk menuntaskan kasus penagihan hutang BLBI senilai 111 triliun di tahun 2023 nanti. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan tegas terhadap 48 obligor dan debitur yang terlibat di dalamnya, termasuk Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Presiden Jokowi sebelumnya telah mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2021 terkait Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Pada pasal 12 aturan tersebut, Satgas BLBI diberi waktu sampai penghujung 2023 untuk mengusut tuntas hak tagih negara kepada Tommy Soeharto CS atas utang ratusan triliun rupiah tersebut. Dan orang paling yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penagihan ini pastinya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Panglima yang memegang tonggak perekonomian negara kita ini kini sedang fokusnya bekerja keras untuk melaksanakan perintah Presiden Jokowi.